Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah sistem basis data. Pada pertemuan kedua ini akan kita bahas tentang basis data relasional dan perancangan basis data. Pada pertemuan dua yang pertama kemarin kita sudah membahas tentang peran basis data relasional. Kita ulang kembali. Jadi basis data relasional adalah basis data yang mempresentasikan data dalam bentuk tabel-tabel, di mana tabel-tabel tersebut dihubungkan oleh nilai-nilai yang sama atau umum pada kolom-kolom terkait. Komponen penyusunnya. Nah, sekarang kita akan membahas komponen penyusunnya. Apa yang dimaksud dengan tabel, apa yang dimaksud dengan kolom atau atribut, apa yang dimaksud dengan baris, apa yang dimaksud dengan domain. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang sebuah kasus tentang informasi tentang perpustakaan. Nah, perpustakaan tersebut kemarin kita sudah dibahas akan membentuk 4 tabel, yaitu tabel buku, tabel anggota, tabel peminjaman, tabel pengembalian. Di mana tabel bukunya itu ada 2 kolom nantinya. Isinya ada kode buku, itu isinya adalah 3 karakter. Artinya kode buku itu hanya mampu diisi oleh 3 karakter. Kemudian judul buku hanya bisa diisi dengan 20 karakter. Kemudian ada tabel anggota, tabel peminjaman, tabel pengembalian. Nanti akan ada detailnya ada sini. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan tabel ini tabel anggota. Misalnya kita lihat tabel anggota ini, kita screenshot saja, nanti kita masukkan ke file biar nanti gampang ngaturnya. Apa yang dimaksud dengan tabel? Nah, tabel itu memiliki nama dan terdiri atas baris dan kolom. 1. Tabel memiliki nama. Kita lihat di sini bahwa tabel yang sudah dibuat itu ada 4 kan. Nah, ini ada nama tabelnya nih. Tabel anggota. Kemudian ada tabel buku, nanti juga ada tabel peminjaman, tabel pengembalian. Jadi tabel itu mempunyai nama. Ada tabel buku, tabel anggota, tabel peminjaman, dan tabel pengembalian. Itu aturan yang pertama, itu tabel memiliki nama dan terdiri atas baris dan kolom. Tabel itu terdiri atas baris dan kolom. Kita lihat di sini. Tabel ini tadi, ini namanya, ini nama tabel. Kemudian tabel terdiri dari baris dan kolom. Ini baris nih, A01, ini namanya baris. Ini baris, ini baris, ini baris. Jadi tabel anggota ini terdiri dari 1, 2, dan 3. Ada 3 baris. Kemudian aturan yang kedua tadi, tabel dari atas baris dan kolom. Terdiri atas
badan kolom. Kolomnya mana kolomnya? Nah ini tabel anggota ada 2 kolom. Nih kolom anggota dan kolom nama. Jadi aturan yang pertama, yang namanya tabel itu mempunyai nama. Kalau ini namanya tabel anggota. Kemudian punya baris. Ada 1, 2, 3 baris. Kemudian di tabel anggota juga mempunyai kolom. Kolom 1, kolom 2. Kolom 1 namanya kolom kode anggota. Kolom 2 namanya kolom nama. Gitu. Oh, tabel buku bagaimana? Nah, tabel buku ini namanya ini. Namanya adalah tabel buku. Punya baris apa enggak? Punya. Ini baris yang pertama ini, baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Kemudian punya kolom. Berapa kok? Barisnya ada berapa? Ada baris 1, 2, dan 3. Kolomnya ada berapa? Kolomnya ada 1, 2, dan 3. Kolom kode buku, kolom judul, kolom stok buku. Selanjutnya, tabel pada suatu baris data tidak boleh memiliki nama yang unik. Tabel pada suatu basis data tidak boleh memiliki nama yang sama. Tabel pada suatu basis data tidak boleh memiliki nama yang sama atau harus unik. Maksudnya begini nih. Di dalam database perpustakaan itu kan ada 4 tabel. Ada tabel buku, tabel anggota, tabel peminjaman, tabel pengembalian. Nah, dalam satu database perpustakaan misalnya, nama tabelnya tidak boleh sama. Harus berbeda. Misalnya tidak boleh tabel buku. Nanti yang kedua tabel buku. Yang ketiga tabel buku. Yang keempat tabel buku, tidak boleh. Harus berbeda nama. Ini kan buku, anggota, peminjaman, pengembalian. Itu kan berbeda-beda. Artinya hurufnya tidak sama. BU, anggota, peminjaman. Jadi dalam tabel itu namanya harus unik. Tabel disebut juga dengan relasi atau relation atau file. Nah, tabel, istilah tabel bisa istilahnya itu ada yang mengatakan bahwa ini itu bisa dikatakan tabel buku atau bisa dikatakan file buku. Kemudian yang atas tabel anggota juga bisa dikatakan relation anggota ataupun file anggota. Itu hanya nama. Jadi kita kembali ke pengertian yang atas tadi bahwa basis data relasional adalah basis data yang mempresentasikan data dalam bentuk tabel-tabel, dalam bentuk relasi-relasi di mana tabel-tabel tersebut dihubungkan oleh nilai-nilai yang sama. Nah, database relasional itu karena sesuai dengan pengertian tabel tadi bahwa tabel disebut juga dengan relasi atau file. Ini sudah saya jelaskan tadi pada slide gambar 3 tadi. Tabelnya ada 4 tabel anggota, tabel buku, tabel peminjaman, dan tabel pengembalian. Nah, itu tadi pengertian dari tabel. Pengertian dari tabel, kemudian yang kedua pengertian dari kolom atau atribut. Kolom memiliki nama. Nah, ini kolom memiliki nama. Kita lihat ini kolom itu nih, di tabel anggota itu
ada kolomnya. Itu kolomnya kode anggota nama. Jadi di tabel anggota di tabel anggota ada kolom. Nah, kolom itu memiliki nama. Nah, ini kolom yang satu, kolom dua. Kolom pertama namanya kolom kode anggota. Di kolomnya kedua namanya kolom nama. Kemudian di tabel buku ada 1, 2, 3 kolom. Nah, di tabel buku pun kolomnya atau atributnya punya nama, ada kode. Kolom pertama namanya kode buku, kolom kedua namanya judul, kolom ketiga namanya stok buku. Kemudian di tabel peminjaman, juga mempunyai 3 kolom ini. Ada kode pinjam, kemudian TGL pinjam, kemudian kode anggota. Di tabel pengembalian ada berapa kolom? Ada 1, 2, 3. 1 itu namanya kode kembali, yang kedua namanya tanggal kembali, yang ketiga namanya kode anggota. Kemudian kolom yang terdapat dalam suatu tabel tidak boleh memiliki nama yang sama. Jadi dalam satu tabel ini kan ada beberapa kolom nih. Misalnya tabel anggota ada 2 kolom. Ada kode anggota dan nama. Nah, aturannya dalam aturannya tadi bagaimana? Saya lupa. Aturannya kolom dalam tabel tidak boleh memiliki. Nah, nanti dalam satu tabel ini kan satu tabel nih, tabel anggota. Nama kolomnya tidak boleh sama. Jadi ini kode anggota, di sini tidak boleh kode anggota lagi. Maka di sini ada kode anggota, di sini nama. Kemudian di tabel buku itu ada 3 kolom, kode buku 1, 2, 3, dan nama kolomnya tidak boleh sama. Ini namanya kode buku, di sini judul, di sini stok buku, kan tidak sama. Kalau misalnya di tabel peminjaman ada kode pinjam, tanggal pinjam, kode anggota. Nah, kok di tabel peminjaman ada nama kode anggota? Di tabel anggota juga ada kode anggota. Itu kan sama. Nah, itu berarti melanggar aturan dong? Oh tidak, karena aturannya itu kolom yang terdapat dalam suatu tabel terdapat dalam suatu tabel, tidak boleh memiliki nama yang sama dalam satu tabel. Ini kan tabel peminjaman, ini tabel anggota. Jadi kalau di beda tabel namanya boleh sama, tapi kalau di satu tabel tidak boleh memiliki nama yang sama. Itu pembahasan tentang kolom. Urutan nama boleh sembarang dan tidak mempengaruhi makna dari tabel. Nah, urutan namanya ini, misalnya ini nih, kode buku, judul buku, stok buku, itu tidak wajib. Anda bisa saja di sini itu nantinya judul, kode bukunya di sini, kemudian stok barangnya di sini, atau yang pertama itu di sini misalnya nanti itu stok buku, yang kedua itu kode judul, yang ketiga itu kode buku, yang ketiga judul, itu juga tidak berpengaruh. Itu tidak akan mempengaruhi tabel, tapi tidak akan berpengaruh terhadap penyusunan sebuah tabel kalau namanya tidak urut. Urut boleh, tidak urut boleh, itu sudah
terserah, tidak mempengaruhi aturan dalam pembuatan kolom. Namain kolom itu bit atau atribut. Nah, orang itu bisa saja menyebutnya itu dengan nama kolom atau bit atau juga atribut. Kalau tabel tadi kan bisa tabel, bisa relasi, bisa file. Ini sudah tidak. Ini sudah saya jelaskan. Kemudian pengertian yang ketiga ini, domain. Domain dalam database ya, bukan domain dalam website. Ini sudah beda alur. Nah, adalah sekumpulan nilai yang dapat disimpan pada satu atau lebih kolom. Sekumpulan nilai yang dapat disimpan pada satu atau lebih kolom. Sebuah domain bisa memiliki, nah ini, nilai-nilai yang dapat disimpan pada satu kolom atau lebih. Ini domain ini kita lihat tadi. Nah ini tadi di kode tadi di tabel anggota itu ada namanya, ada kolomnya yaitu kolom anggota, kolom nama, ada barisnya, baris 1, baris 2, baris 3. Nah yang namanya domain ini nih, nilainya ini kode di kode anggota di baris pertama tabel anggota itu ada A001, ada Surya. Nah ini namanya domain. Ini namanya domain. A002 ada Fitri, A03 ada Sahrul. Itu namanya domain atau nilai-nilai yang dapat disimpan pada satu atau lebih dari kolom. Sebuah domain bisa dimiliki oleh satu kolom atau lebih. Misalnya, sebuah domain bisa dimiliki satu kolom atau lebih. Kita lihat contohnya ini. Misalnya A01, kode anggota kan A01, Surya. Nah, A01 ini juga bisa nantinya bisa masuk ke sini nih, ke tabel peminjaman. Kan ada kode pinjam, tanggal pinjam, dan A01, kode anggota kan ya, A01 itu bisa di ini. Kemudian misalnya ini kode buku kan ada B01. B01 ini nantinya bisa masuk ke kolom yang lain, yaitu kolomnya tabel pengembalian di mana ya? Oh, misalnya di tabel pengembalian ada kode buku misalnya, nanti misalnya kode buku. Maka B01 juga bisa berada di kolom tabel di tabel pengembalian kolom kode buku. Itu seperti itu. Kemudian tetapi sebuah kolom hanya memiliki satu domain. Dalam satu kolom hanya memiliki satu domain. Karena domain membatasi dan mengatur nilai dalam data yang disimpan, maka disebut domain constraint. Karena domain membatasi dan mengatur nilai yang dapat disimpan, maka nah ini dalam satu kolom itu hanya bisa diisi oleh satu domain saja, B01, B02, ini kan satu domain ini. Maka disebut sebagai domain constraint karena domain membatasi dan mengatur nilai yang dapat disimpan dalam satu kolom. Pada gambar 4 terdapat kode anggota posisi 3 nilai saja, yaitu nah ini
Ini misalnya, nah tadi mana tadi? Nah ini kok A02 ini domain. Nah, yang namanya domain itu sudah ini isinya ini. Nah, ini aturan ini nih, domain konser ini. Eh, di baris kode buku itu hanya punya aturan bahwa panjang dari isi kode buku itu maksimal 3. Ini kan B01 kan 3, B02 itu kan 3 karakter, B03 juga judul buku. Ini batasnya 20, ini domain konsen ini. Di sini. Pemrograman C++ PE berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 karakter. Kemudian membuat aplikasi 30 menit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nah, ini di tabel bukunya malah ini keliru ini harusnya. Karena aturannya ini 20, harusnya tidak boleh membuat aplikasi 30 menit. Harusnya ini 3-nya 30. Hanya ini harusnya bukan 20 ini. Kak, ini harusnya 30 karakter gitu. Karena kalau tidak, kalau sebelumnya kalau ini hanya 20, ini tidak bisa masuk itu. Kemudian itu domain. Yang keempat, baris. Tadi baris berisikan data dari sebuah objek. Baris adalah berisi data. Ini baris ini, baris. Tadi kan baris ini. Berisi data dari sebuah objek. Ini A01. Surya itu kan baris. Baris pada sebuah tabel harus unik, dapat diletak harus unik. Baris dalam sebuah unik dapat diletakkan dalam urutan bebas dan tidak mempengaruhi makna dari tabel. Misalnya ini A01 isinya namanya Surya, A02 bisa saja Surya, A03 namanya Surya lagi. Tapi yang namanya nama orang itu kan boleh sama kan ya, boleh sama. Yang tidak sama nanti ini di kodenya, meskipun nama Anda sama tapi ada sesuatu yang membedakan, yaitu kode anggotanya. Sama dengan motor lah, misalnya motor pasti bisa mereknya sama persis, bentuknya sama persis, tapi ada yang membedakan apa? Nomor motornya atau nomor mesinnya. Anda mungkin sebagai mahasiswa bisa aja namanya sama persis, bisa nama Sahrul, bisa nama siapa sebagainya. Ada yang membedakan Anda. Pasti yang membedakan Anda nanti NIM Anda pasti berbeda. Baris juga disebut dengan record atau tabel. Nah, ini hanya istilah saja. Jadi kalau ada orang bilang tab record, itu berarti sama dengan baris. Kalau bilang tabel, sama dengan baris gitu. Pada baris keempat, tabel anggota dapat menyimpan 3 objek, yaitu 3 data anggota pada 3 tabel. Kemudian itu pengertian dari komponen-komponen penyusun basis data, yaitu pengertian penjelasan tentang apa itu tabel atau apa itu kolom, apa itu baris, apa itu domain. Sekian dulu untuk basis data relasional bagian kedua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.